Sobat Rupiah, kembali lagi di podcast Pinang Papua. Podcast inspiratif asyiknya ngobrol bareng BI Papua. Tentunya bersama saya Novi Dwi Puspita yang akan memandu podcast kita kali ini dengan tema Cek Sebelum Klik. Password kuat, konsumen aman. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengenal password yang aman itu? Di zaman sekarang ini, kita pasti lebih prefer untuk ketinggalan dompet dibanding ketinggalan HP. Karena apa? Belanja aja udah bisa belanja online lewat handphone. Bayar udah bisa pakai kris. Transfer udah bisa lewat mobile banking yang terinstal di HP kita. Nah, di zaman yang semakin canggih ini, tentu saja kejahatannya pun semakin canggih, semakin pandai. Nah, untuk itu kita harus menjadi konsumen yang peka, peduli dengan keamanan password kita agar hidup kita menjadi lebih nyaman. Nah, sudah hadir di sini bersama saya seorang narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Mari kita kenalkan Kakak Stefanus. Halo Kakak. Halo. Panggilannya apa nih, Stefanus atau? Iya, Kakak bisa panggil aku Taka. Oke, panggil Taka. Iya. Kakak Taka ini analis junior di tim implementasi sistem pembayaran BI Papua. Halo Kak Taka. Halo Kak Novi. Gimana nih kabarnya? Ya puji Tuhan baik banget ya, seger Kak. Kayak di sini ya Kak ya, sesuai Kayak dengan suasana background. kita yang penuh dengan hijau-hijau dan Dengan outdoor. penuh hijau-hijau, Oke. namanya seger banget nih pokoknya hari ini. Oke, nah Kakak Taka, aku mau nanya nih. Mungkin sebagai orang awam kan pasti bingung ya. Apa sih hubungannya kerjaannya BI itu sampai ngurusin terkait password-passwordan itu? Mungkin Kakak Taka bisa jelasin dulu deh. Di BI itu Kakak Taka di bagian apa sih sebenarnya? Ya, jadi di sini tugas aku adalah sebagai seorang analis junior, tepatnya untuk mengimplementasi kebijakan sistem pembayaran. Nah, di sini aku bekerja end-to-end, mulai dari mengembangkan implementasi sistem pembayaran digital berupa kris, sampai melindungi konsumen-konsumen ini dari ancaman-ancaman yang mengganggu di era digital sekarang ini. Karena kita, seperti yang sudah Kak Novi bilang tadi, di sini ancaman sudah semakin beragam, orang-orang sudah semakin pinter, jadi kita sebagai konsumen juga harus pinter juga. Di sini aku berperan untuk membantu kita semua lewat komunikasi, supaya kita semua bisa lebih pintar bersama untuk mengatasi ancaman-ancaman di dunia digital. Salah satunya adalah dengan password ya Kak Novi ya. Jadi gimana sih Kak hubungannya password itu bisa menjaga kita baik dari awal kita megang handphone sampai nanti hingga ke transaksi pembayaran kita tuh jadinya semuanya aman. Apakah sebenarnya kendalanya di password kita yang kurang benar kah? Atau sebenarnya kendalanya jangan-jangan ada di sistem kita yang kurang benar? Ini gimana sebenarnya Kak Taka? Ya, jadi sebenarnya nih Sobat Rupiah, kendalanya itu bisa both ways ya, bisa keduanya. Nah, tapi di sini mungkin perlu ditegaskan lagi bahwa di sini kita semua, akses kita terhadap dunia digital itu semua diawali dengan password. Password itu merupakan gerbang pertama kita bisa masuk ke dunia digital. Apabila gerbang ini rusak, otomatis orang lain yang pastinya tidak bertanggung jawab itu bisa masuk ke dunia digital, ke akun kita, bahkan ke mengakses hal-hal yang sifatnya pribadi ya, seperti identitas diri, terus juga seperti data-data keuangan kita Kak Novi, itu bisa dimasukin oleh orang-orang yang mungkin sekiranya ya nakal gitu ya Kak Novi ya. Jadi mereka mungkin punya niatan jahat, mereka punya niatan yang kurang baik, dan mereka ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, itu bisa mereka dapatkan lewat password kita. Ketika itu diretas, maka habislah sudah kita. Semua akun kita dilenyapkan habis, diperjualbelikan, bahkan sampai melakukan penipuan nih Kak Novi nih. Jadi kerugiannya tuh nggak hanya kerugian data pribadi kita dicuri, tapi bisa sampai ke kerugian finansial juga kayak kata kayak. Betul. Nah, Sobat Rupiah, di sini mungkin aku mau bagi-bagi dikit ya tentang sejauh ini kayak yang tadi pernah aku bilangin bahwa password itu adalah benteng pertama pertahanan kita menuju dunia digital, menuju semua dunia kita saat ini. Dari kita bangun tidur, dari kita bekerja sampai kita tidur lagi, itu semuanya involve our password. Jadi di sini password merupakan benteng pertama kita masuk ke dunia digital, baik kita maupun para pihak yang tidak bertanggung jawab ya Kak Novia. Nah, tapi sayangnya nih, sekarang banyak banget masyarakat ya, teman-teman kita pun mungkin belum aware ya, kalau di sini ternyata password itu perlu dijaga layaknya pasangan dan hati kita, Kak Novi. Cakep banget sih kata-katanya, Mas. Jadi biar kita hidupnya tenang, hati tenang, tidur nyenyak, password pun itu harus dijaga dengan benar gitu ya. Iya, karena pasti dampaknya luar biasa nih. Bahkan sampai dampak ke
perasaan kita ya Kak Novi ya. Jadi mungkin mau cerita dikit juga Sobat Rupiah dulu waktu berbagi dikit. Jadi waktu dulu aku masih SMP, dulu Instagram aku pernah dimasuki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Di situ mereka mengupload beberapa status yang sekiranya tidak berkenan dan mereka juga masuk secara tidak permisi dan mereka langsung memasuki DM dan mengirimkan pesan-pesan yang sekiranya kurang berkenan dan tidak senonoh ke beberapa teman-teman aku nih Kak Novi. Nah, di sini aku jadi belajar kalau misalkan password itu bisa berakibat fatal karena orang bisa menggunakan identitas kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik Kak Novi. Bahkan mereka nggak mau bertanggung jawab akan hal yang mereka perbuat. Gitu. Nah, jadi sebenarnya password ini penting. Kenapa? Karena gak hanya menimbulkan kerugian finansial, tapi jatuhnya bisa mencemarkan nama baik kita juga ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pertanyaan kembali nih Kak Taka, sebenarnya apa yang menyebabkan para konsumen ini masih sangat tidak aware? Apakah karena mereka mengira kalau mereka udah punya kombinasi passwordnya yang menurut mereka cuma mereka yang tahu nih, padahal bisa aja kan dengan cuman passwordnya tanggal bulan tahun lahir, itu paling sering kan, tanggal bulan tahun lahir atau yang sestandar itulah, misalkan 0 berapa kali atau 1 berapa kali, itu sebenarnya sudah sangat tidak aman karena hackernya pun bisa dengan sistem coba-coba dan bisa masuk. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengedukasi nih kepada para konsumen bahwa sebenarnya password ini sangat penting untuk dijaga, apalagi mengingat sekarang bahwa banyak sekali modus-modus penipuan. Nah, modus penipuannya tuh bisa dalam bentuk mereka mengirimkan bukti transfer palsu lah, atau bisa mengirimkan klik link tautan yang nanti kita tinggal masukin password segala macam, udah langsung bisa dihack semuanya. Nah, gimana nih menurut Kak Taka? Nah, Kak Novi, kalau kayak gini sekarang itu aku perhatikan ya, ternyata core problemnya di generasi sekarang ini, baik dari milenial sampai Gen Z, masalahnya itu cuman sebenarnya simple. Yang pertama, kalau tentang password, kita tuh kayak terlalu menggampangkan ya, karena di sini kita nggak tahu sebenarnya dampaknya itu seperti apa. Kita nggak pernah merasakan sendiri ya. Nah, di situ makanya karena mereka tidak aware akan apa aja yang menjadi masalah, yang potensial, mereka itu cenderung memberikan password yang oversimplified atau password yang mungkin mudah ditebak begitu ya Kak Novi ya. Nah, dan yang kedua di sini ternyata jarang kita sadari Sobat Rupiah bahwa ada efek domino yang terjadi apabila kita meremehkan ya atau misalnya menggampangkan pembuatan password yang kuat gitu. Nah, di sini efek dominonya itu seperti apa? Kalau misalkan kita membiarkan Instagram kita itu teretas passwordnya, itu mereka bisa masuk dan menggunakan identitas pribadi kita untuk mengatasnamakan nama kita untuk perbuatan-perbuatan yang mungkin kurang baik ya. Nah, setelah itu pun mereka juga bisa menggunakan itu untuk melakukan transaksi-transaksi atas nama kita, Kak Novi. Mereka juga bisa menipu orang terdekat kita, Kak Novi. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya aku takutin banget karena bahkan circle-circle aku aja kadang belum tahu ya kalau misalkan hal ini tuh ternyata ada dan nggak cuman sekedar cerita-cerita di FYP gitu loh Kak Novi. Jadi biasanya tuh mereka karena belum pernah menjadi korban ya, kita doakan ya semoga tidak ada lagi yang menjadi korban di sini, tapi jangan sampai dengan karena kita merasa tidak ada kejadian seperti itu kepada kita maupun kepada teman-teman sekitar, jadinya kita nggak aware untuk membuat password yang lebih aman. Nah, lanjut nih Kak Taka, gimana sih tipsnya supaya kita bisa punya password yang lebih aman? Apakah dengan cara passwordnya tiap akun itu beda-beda kah? Atau seperti apa nih Kak Taka? Ada tipsnya nggak? Ada Kak Novi. Pokoknya kalau tips kayak gitu, di sini kita menghimbau teman-teman semua di rumah untuk mengetahui beberapa prinsip dasar ini ya Sobat Rupiah ya. Nah, yang pertama, password itu harus panjang. Nah, di sini minimal ada 12 karakter ya Kak Novi ya. Oke. Nah, yang kedua, pastikan kalian semua gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, di sini Kak Novi, kadang kita tuh melupakan simbol. Simbol tuh kayak selalu ada di keyboard kita, tapi terlupakan. Kayak siapa tuh, Kak Novi? Kayak, nanti netizen aja yang jawab ya. Iya, kayak siapa? Komen aja di bawah. Komen aja di bawah. Yang ketiga, Sobat Rupiah harus banget untuk menggunakan kata-kata yang tidak mudah ditebak ya. Contohnya kayak apa nih? Contohnya kayak nama sendiri, tanggal lahir, atau tanggal jadian, kalau udah pernah jadian ya. Nah, di sini contoh password yang mudah diretas itu apa aja nih Kak Novi nih? Apaan aja tuh?
Nah, yang pertama misalnya QWERTY atau misalkan 123456 atau ini tanggal lahir kita. Misalkan kalau aku itu tanggal ini ceritanya disensor jadi. Tit gitu kan ceritanya tit. Nah, itu adalah kombinasi angka yang paling umum dan paling mudah ditebak bahkan oleh AI. Jadi kalau misalkan para peretas itu sudah semakin pintar, nah di situ pasti mereka akan mudah banget ya kalau cuman passwordnya tanggal lahir atau kombinasi angka favorit kita, wah pasti itu gampang banget ditebak nih Kak Novi. Nah, kita juga bisa menggunakan password manager. Nah, di sini password manager itu membantu kita untuk mengingat kombinasi angka yang kompleks. Nah, di sini sekarang itu password manager itu sudah sangat inklusif ya Sobat Rupiah. Di sini baik kalian yang menggunakan Apple maupun Android udah bisa Kak Novi. Lewat apa tuh Kak? Nah, kalau Apple kalian bisa pakai fitur iCloud Keychain atau yang menggunakan Android kalian bisa menggunakan Google Password Manager. Nah, di sini udah terbukti banget ya kalau misalkan menjaga password itu sesuatu yang inklusif dan bisa dilakukan oleh semua orang Kak Novi. Nah, jadi Kak Taka sebenarnya tips-tips dasar supaya kita punya password yang kuat itu seperti tadi ya, minimal 12 karakter. Terdiri dari huruf besar, kecil, angka, dan juga jangan lupa simbol. Dan jangan juga menggunakan password yang standar seperti tanggal lahir kita yang semua orang sepertinya bisa tahu kan. Kita ngeposting apa di tanggal berapa, kita sebutin kita ulang tahun di tanggal segitu aja, itu hacker udah tahu, oh berarti ini bisa kita coba-coba nih. Atau mungkin seperti yang tadi QWERTY ataupun 123456 yang sangat standar digunakan lah pada orang-orang pada umumnya seperti itu. Nah, selain keamanan password nih, apalagi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat keamanan akun digital kita, Kak? Nah, jadi sekarang kita mau ngajakin Sobat Rupiah untuk go beyond password. Sekarang kita naik ke level selanjutnya ya, bahwa di atas password masih ada two-factor authentication atau 2FA. Nah, di sini 2FA itu penting banget untuk menjadi lapisan ya, untuk menjadi lapisan masyarakat. Bukan lapisan masyarakat, tapi lapisan perlindungan dunia digital kita. Nah, tadi kita udah tahu nih terkait gimana caranya punya tips password yang kuat. Terus untuk menjaga keamanan akun digital kita juga, kita bisa mengaktifkan yang 2FA, Two Factor Authentication. Nah, misalkan nih Kak, dengan adanya 2FA tapi password kita udah terlanjur ketahuan nih, apakah itu tetap bisa terjaga atau menjadi sebenarnya tidak ada fungsinya Kak? It's 2FA itu adalah langkah kita untuk go beyond password. Jadi kalau misalkan password kita teretas amit-amit, itu dengan 2FA kita tetap bisa terlindungi ya Sobat Rupiah. Kenapa? Karena walaupun password kita diretas, di sini ada lapisan perlindungan kedua. Kita bisa menyelam, kita bisa deep dive lagi, lebih dalam lagi, bahwa mereka harus menebak kode khusus yang dikirimkan pada device kita. Jadi misalkan mereka udah tahu password kita nih, terus mereka coba retas, tapi nggak akan bisa karena tetap butuh approval lagi dari kita gitu ya Kak ya. Yeah. Dan itu ada di handphone kita masing-masing. Nah Sobat Rupiah, kita udah tahu kan terkait gimana caranya menjaga password kita supaya lebih aman. Selain itu juga kita bisa mengaktifkan 2FA, Two Factor Authentication. Nah Kak Taka sebagai insan pegawai Bank Indonesia nih, sebenarnya apakah di Bank Indonesia itu sudah menerapkan sendiri terkait keamanan password maupun penerapan 2FA ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Taka. Nah, jadi Sobat Rupiah, di sini kalau kita sebagai pegawai BI ya Kak ya, di sini kita pastinya udah terlindungi dengan two-factor authentication. Kita udah go beyond password. Nah, di sini orang-orang kalau misalkan ada orang-orang yang nakal ya, mau masuk ke dalam akun kita, mau lihat-lihat, di BI itu sebenarnya ngerjain apa? Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Gimana Kak Novi? Nggak bisa. Nah, kenapa? Karena di sini kita harus memberikan izin buat orang yang nggak bertanggung jawab itu kalau misalnya mereka mau masuk ke dalam akun kita. Karena di sini two factor authentication itu kuncinya adalah mereka harus ketok pintu dulu sama kita. Nah, itu adalah terserah kita mau kasih izin mereka masuk atau enggak gitu Kak Novi analoginya. Wah, menarik sekali nih ya Mas ya. Jadi sebenarnya bisa jadi password kita itu sudah sangat aman.
Tapi karena kita nggak punya tuh EV ini, sekali dibobol, udah bener-bener dibobol abis aja sama penjahat-penjahat cybercrime di luar sana. Nah, Sobat Rupiah, jadi pembahasan kali ini kenapa kita membahas terkait password itu sudah sangat jelas bahwa password adalah gerbang utama kita dalam menjaga keamanan kita bertransaksi secara digital. Nggak cuma bertransaksi sebenarnya, dari kehidupan kita bermedia sosial di dunia digital ini, baik bermedia sosial, baik bertemu dengan orang-orang di dunia maya maupun juga hingga bertransaksi. Nah, jadi dengan keamanan password ini sebenarnya kita sudah sangat menjaga diri kita dari pencurian identitas, pembobolan data, kerugian finansial hingga bisa menyebabkan pencemaran nama baik seperti yang tadi Kak Taka sudah ceritakan. Sobat Rupiah, kalau memang ada yang ingin di-sharing, mungkin bisa juga share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan komen terkait dengan konten kita kali ini. Nah, Sobat Rupiah, menutup agenda kita di sore hari ini. Nah, kita pengen nih dengerin sedikit closing statement dari Kak Taka terkait password yang kuat untuk konsumen yang aman. Mungkin bisa ada closing statement sedikit, satu kalimat aja buat teman-teman Sobat Rupiah. Ya, jadi Sobat Rupiah, pokoknya password itu jangan dianggap remeh ya. Karena di sini, password yang kuat pada hari ini, itu adalah perlindunganmu dari kerugianmu di masa mendatang. Jadi pokoknya, yuk kita harus mulai cek apakah kita menggunakan password yang kuat dan aman atau belum. Dan pastikan kita melakukan manajemen password yang baik. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengganti password secara rutin. Kalau aku sih 1 bulan sekali ya. Jadi pastikan password kita selalu berganti-ganti. Jadi nggak cuman kita aja yang bingung ya password kita apa, tapi hacker juga bingung dan mereka nggak bisa masuk ke dalam akun kita. Oke, terima kasih banyak Kak Taka untuk closing statement-nya. Sekali lagi Sobat Rupiah, password itu bukan pilihan, tapi keharusan untuk menjaga hidup kita supaya lebih aman di dunia digital saat ini. Nah, terima kasih Sobat Rupiah sudah menemani podcast kita kali ini di Podcast Minang Papua. Saya Novi Dwi Puspita berterima kasih atas antusiasme semuanya dalam menonton maupun yang sudah follow, like, dan juga sudah komen di YouTube dan Instagram media sosial kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa kembali di podcast Minang Papua berikutnya. Dadah!